Salma yang bertekad untuk selektif memilih teman berusaha menjauhi Nathan. Tetapi Nathan justru membuat heboh satu sekolah dengan terang-terangan mengejar cinta Salma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Gita Putri. Gimana kabar kalian semua Anda? Semoga bahagia dan sehat selalu ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita mau menceritakan tentang film romantis yang diangkat dari novel. Salah satu film favorit kebanyakan orang adalah film romantis. Dalam film romantis biasanya menceritakan kisah cinta sepasang kekasih yang penontonnya sering dibuat baper. Bukan hanya dibuat baper oleh cerita dan tokoh di dalamnya, namun juga banyak pelajaran hidup yang gak bisa didapatkan di tempat lain. Saat ini memang banyak film romantis yang bisa kamu tonton. Namun, film romantis apa saja yang hingga kini masih mendapatkan predikat terbaik dan ceritanya diangkat dari sebuah novel? Ku tak mengerti dengan Yang pertama, ada film 3600 detik diproduksi pada tahun 2014. Film 3600 detik jadi salah satu film romantis favorit yang ceritanya diangkat dari sebuah novel bestseller terkenal, 3600 detik karya Sharon. Film 3600 detik menyuguhkan film romantis yang bermula dari perasaan benci menjadi cinta. Hidup Sandra mendadak berubah ketika papa dan mama bercerai. Keadaan menjadi semakin parah saat papa pergi ke luar negeri dan tega meninggalkan Sandra hidup bersama mama yang selalu sibuk dengan pekerjaannya. Untuk menunjukkan kemarahannya, Sandra mengecat rambutnya menjadi merah. Melihat penampilan baru Sandra, sahabat-sahabat Sandra pergi meninggalkannya. Kini tidak ada lagi yang mau berteman dengan Sandra. Mama mencoba memperbaiki keadaan. Mama ingin membuat hubungan dengan Sandra menjadi lebih baik. Mama mengajak Sandra pindah keluar kota. Mama berharap ia dan Sandra bisa memulai hidup baru di sana. Di sekolah baru, Sandra bertemu dengan Leon, seorang juara kelas yang sangat bersahabat. Leon ingin menjadi teman Sandra, tapi Sandra menolaknya. Tapi ternyata takdir berkata lain. Sandra mau tidak mau harus menghabiskan waktu dengan Leon. Kenakalan-kenakalan yang dibuat Sandra membuat Pak Doni menugaskan Leon mengawasi Sandra dan membuat jadwal harian di mana Sandra dan Leon harus belajar bersama. Di sekolah, Sandra dan Leon saling mengisi. Sandra sangat kesal ketika mendengar suara Sumbang yang menanggapi kedekatannya dengan Leon. Beberapa murid di sekolah beranggapan Sandra dan Leon adalah dua orang yang aneh yang akhirnya ketemu. Sandra yang tidak suka dengan opini itu mengajak Leon membuktikan bahwa mereka bukan orang yang aneh. Sandra ingin keberadaannya bersama Leon di sekolah terlihat. Sandra tidak mau ia dan Leon terus-menerus menjadi sosok yang dipandang sebelah mata. Seiring dengan berjalannya waktu, Sandra dan Leon semakin dekat. Sandra memberi warna baru di hidup Leon, yang semula terasa datar. Leon membantu Sandra menjadi lebih baik. Tidak hanya membantu Sandra untuk meningkatkan prestasi di sekolah, Leon juga membantu Sandra untuk memperbaiki hubungan dengan mamanya. Ketika semua terasa mulai membaik, tiba-tiba datang kabar mengejutkan. Leon menghilang. Yang lebih parahnya lagi, Leon ternyata menyimpan sebuah rahasia besar dan Sandra tidak pernah mengetahuinya. Sandra berupaya tegar. Sandra berusaha menghibur Leon. Selama 3600 detik, Sandra mengajak Leon bersenang-senang. Sandra ingin memberi warna yang manis pada hidup Leon. Yang kedua, ada film Dear Nathan. Film cinta Dear Nathan ini mengisahkan Nathan atau Jeffrey Nicole yang berusaha untuk mendekati Salma atau Amanda Rowles secara terang-terangan. Namun, Salma selalu menghindar karena Nathan dikenal sebagai siswa yang bandel dan suka tawuran di sekolahnya.
Film Dear Nathan ini diangkat dari sebuah karya novel berjudul Dear Nathan karya Eriska Febriani yang selanjutnya menceritakan kisah cinta remaja SMA antara Nathan dan Salma. Dear Nathan merupakan sebuah cerita yang berasal dari Wattpad yang hingga saat ini sudah dibaca lebih dari 30 juta kali. Kali pertama berada di Wattpad, cerita bergenre remaja ini banyak menarik perhatian dan selalu masuk daftar urutan pertama dalam genre remaja. Karena popularitas ini, beberapa penerbit berniat menerbitkannya dalam bentuk novel fisik. Perjuangannya menuju ke penerbitan tidaklah mudah. Eriska atau penulis Dear Nathan bahkan pernah ditipu sewaktu ingin menerbitkan ke self-publishing. Namun, selalu ada jalan menuju Roma. Cerita ini akhirnya berjodoh untuk diterbitkan oleh penerbit Best Media pada bulan Maret 2016, kali pertama diterbitkan secara merata di seluruh Indonesia. Novel ini telah terjual ribuan eks lembar, cetak ulang berkali-kali dalam 1 bulan, dan menjadi urutan bestseller nomor 1 di beberapa toko buku di Indonesia. Berkat antusiasme publik, novel ini akhirnya diangkat ke layar lebar oleh Rapi Film. Salma atau Amanda Rawles merupakan seorang murid pindahan di SMA Garuda. Suatu pagi, dia terlambat datang ke upacara bendera, dan seorang murid bernama Nathan atau Jeffrey Nicole yang dikenal sebagai murid berandal yang hobi tawuran menyelamatkannya dari hukuman. Salma yang bertekad untuk selektif memilih teman berusaha menjauhi Nathan, tetapi Nathan justru membuat heboh satu sekolah dengan terang-terangan mengejar cinta Salma. Berbagai cara dilakukan Salma untuk menghindar, tetapi semakin ia menjauh, semakin ia dihadapkan pada kesempatan demi kesempatan untuk memahami masa lalu Nathan. Dan perlahan jatuh cinta saat Nathan mulai membuka diri dan mau berubah demi si Salma. Kekasih masa lalu Nathan datang untuk meminta cintanya kembali. Sunshine becomes you. Yang ketiga, ada film Sunshine Becomes You yang diproduksi pada tahun 2015. Ilana Tan dikenal dengan karya novelnya yang disukai banyak orang dan bahkan novelnya sering masuk dalam kategori bestseller. Salah satunya adalah Sunshine Becomes You yang diangkat menjadi sebuah film. Film cinta Sunshine Becomes You menceritakan kisah cinta yang bermula dari rasa benci. Kehidupan Alex Hirano atau Herjunot Ali tiba-tiba berubah sejak kemunculan Mia Clark atau Nabila X JKT48. Rasa benci yang muncul tersebut karena Clark membuat jari tangan kiri Alex patah karena ulahnya. Namun, lama-kelamaan justru Alex yang menganggap Clark menjadi seorang malaikat dalam kegelapan karena senyuman indahnya. Alex Hirano, seorang pianis terkenal keturunan Jepang yang lebih sering dalam suasana hati buruk daripada suasana hati yang bagus. Ia sering uring-uringan memikirkan konser yang akan diadakan seminggu lagi. Tak ada yang mampu mengubah suasana hatinya ketika ia terserang bad mood. Bahkan adiknya sendiri, Rei Hirano, seorang grup boyband, suatu hari Rei mengajak Alex untuk ketemu gadis yang dia cintai, yaitu Mia Clark di tempat dia mengajar dansa. Mia Clark adalah gadis penari balet kontemporer yang berbakat. Menari adalah hidupnya. Menari adalah jiwanya. Tak ada yang bisa mengubah itu. Ketika kondisi tubuhnya mencegah ia mencapai cita-citanya, saat ia putus asa dan ingin melakukan sesuatu yang bodoh, ia tidak sengaja menyebabkan tangan kiri Alex Hirano patah. Kejadian tersebut membuat Mia merasa bersalah, dan ia bersedia menebus kesalahannya dengan cara apapun. Mia menawarkan diri menjadi tangan kiri Alex. Sampai laki-laki itu sembuh dan Alex menerimanya sebagai pengurus rumah pribadinya. Dengan berat hati, Mia harus menghadapi tatapan maut yang dapat menghentikan jantungnya.
Awalnya, Alec Hirano lebih memilih jauh-jauh dari gadis itu. Malaikat kegelapan yang membuatnya susah. Kemudian Mia Clark tertawa dan Alec bertanya-tanya bagaimana ia bisa berpikir gadis yang memiliki tawa secerah matahari itu adalah malaikat kegelapan. Awalnya, mata hitam yang menatapnya dengan tajam dan dingin itu membuat Mia bergetar ketakutan dan berharap bumi menelannya detik itu juga. Kemudian Alec Hirano tersenyum dan jantung Mia yang malang melonjak dan berdebar begitu keras sampai-sampai Mia takut Alex bisa mendengarnya. Tapi pelan-pelan rahasia yang disimpan Mia terungkap. Alasan kenapa ia tidak bisa menari di atas panggung megah, alasan ia tidak boleh lelah, dan alasan kenapa ia tidak boleh jatuh cinta. Ini kisah yang terjadi di bawah langit New York, tentang harapan yang muncul di tengah keputusasaan, tentang impian yang bertahan antara keraguan, dan tentang cinta yang memberikan alasan untuk bertahan hidup. Yang keempat, ada film Hujan Bulan Juni, diproduksi pada tahun 2017. Menjalani hubungan jarak jauh atau LDR memang tidak mudah untuk dijalani. Begitu pula dengan Sarwono yang harus ditinggal kekasihnya Pinkan ke Jepang untuk melanjutkan studi di sana. Dari kejadian ini cinta mereka diuji. Selain jarak, belum lagi orang ketiga dan masalah-masalah lainnya. Kisahnya ini diangkat dari novel bestseller karya Supardi Djoko dengan nama yang sama. Pinkan atau Velovesia merupakan dosen muda sastra Jepang, Universitas Indonesia. Dia mendapatkan kesempatan untuk belajar ke Jepang selama 2 tahun. Sarwono atau Adipati Dolken yang mencintai Pinkan merasa sedih mendengar kabar itu. Sedih karena akan berpisah tentunya, bukan karena kesempatan Pinkan untuk belajar di Jepang. Sementara itu, Sarwono mendapatkan tugas dari kaprodinya untuk presentasi kerjasama di Universitas Samratulangi Manado. Sebelum berangkat ke Jepang, Sarwono meminta Pinkan menjadi guide-nya selama di Manado. Pinkan bertemu keluarga besar almarhum ayahnya. Dalam pembicaraan keluarga, dia mendapat pertanyaan yang memojokkannya perihal hubungannya dengan Sarwono. Salah satu masalahnya terkait perbedaan budaya dan suku. Pinkan dan Sarwono sangat menyadari perbedaan itu, tapi mencintai orang tidak bisa memilih. Cinta datang selembut angin di sela-sela dedaunan. Kadang kita tidak merasakan kedatangannya sama sekali, tapi tiba-tiba sudah ada di depan mata. Selain perlu menyelesaikan perbedaan ini di depan keluarganya, mereka juga harus bertahan saat 2 tahun, berada di negara yang berbeda. Selain Velovesia dan Adipati Dolken, pemain lain yang bergabung diantaranya Baim Wong, Surya Saputra, dan Kuatoro Kakimoto. Hujan Bulan Juni berada dalam arahan sutradara Reni Nur Cahyo Hestu Saputra dan penulis naskah Titin Wantimena. Dalam ajang Festival Film Indonesia 2018, film ini mendapatkan penghargaan dalam kategori penyutingan gambar terbaik oleh Cesa David Lukmansyah. Jadi biar video ini tidak terlalu panjang, film romantis yang diangkat dari novel kita bagi menjadi 2 part ya. Dan jangan lupa nantikan video part keduanya ya Anda. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah subscribe dan like di video ini. Jangan lupa ketemu lagi sama Gita Putri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Dadah.